ini disebut helix. Helix itu kalau ke arah inferior ujungnya ini yang biasanya dipasang anting-anting itu oleh ibu-ibu di tempat kita. Di tempat lain kan orang juga, di tempat kita juga ada laki menggunakan anting gitu. Tapi tidak umum, tapi di daerah lain itu kan sesuatu yang nggak dianggap nggak apa-apa, bahkan dianggap terpuji gitu. Jadi itu disebut lobulus. Nah, lobulus ini tentu kalau kita rasakan, kita bisa pegang minyak kita masing-masing, konsistensinya akan beda banget dengan lobulus. Ya, itu ada komposisi tulang rawan. Nanti akan kita bahas di selanjutnya, karena ini bisa akan jadi masalah. Misalkan ada trauma di telinga kita di sini, kemudian sampai ke lapisan tulang rawannya, kondriumnya, ya nanti kan bisa bermasalah. Misalkan itu nggak akan kembali, telinganya nggak akan berbentuk bagus seperti ini, bisa mendengar orang yang berkata-kata di depan kita gitu. Kalau dari belakang kan memang nggak dengar, nanti jadi repot. Kalau mau dengerin orang malah nyamping-nyamping gini loh. Kenapa kok kupingku bentuknya nggak normal, kok kupingku nggak ada tulang rawannya yang betul, yang bentuk helix gitu. Jadi ada helix. Nah, kalau yang jadi lawan-lawan gitu biasanya namanya anti gitu ya. Kalau tragus tadi lawannya anti tragus. Ini tragus, anti tragus, helix, anti helix. Kemudian kalau anti biasanya di struktur lain di anatomi itu dibayangkan kalau kayak orang yang berdiri gini, dia bakal bisa berdiri dengan baik kalau punya kaki gitu ya. Bahasa Latinnya namanya crus. Apa aja yang punya kakinya, diafragma punya kaki namanya crus diafragma, penis punya kaki namanya crus penis. Nah, helix ini juga, cuma dia kadang-kadang ngasih namanya agak aneh memang. Ini yang justru di arah yang lebih kranial, ini crusnya di sini. Dan juga yang anti helix ini, berarti. Jadi yang anti helix ini kakinya sepertinya di atas. Nah, namanya kalau jamak makanya namanya gurura. Nah, biasa seperti itu bentukan lain di anatomi. Kalau bentukan segitiga seperti tempat-tempat lain ya namanya berarti segitiga, artinya adalah triangular, trigonum dan seterusnya gitu ya. Kalau pokoknya yang bentuknya segitiga ya nanti refernya ke nama Latin bentuk segitiga. Nah, ini cekungan di antara dua crus tadi kan berarti membentuk cekungan. Ini disebut fossa triangular. Ya, nah, kalau yang di sebelah inferiornya ini lanjutannya dari helix. Tuh. Terus apa lagi yang kira-kira kita bisa review. Jadi ini coba perhatikan ada bentukan yang sifatnya menonjol atau bentukan yang sifatnya depresi. Itu yang nanti akan menentukan fungsi ini. Baik, kalau kita melihat telinga ini sedikit, kita nggak mungkin bisa lihat lubang telinga ini dengan sempurna kalau posisinya tepat dari lateral. Karena itu kita dalam melakukan pemeriksaan THT, telinga ini tidak bisa dibiarkan gitu saja, kemudian kita yang kepalanya turun-turun gini akan susah. Jadi perlu ditarik ke arah posterior superior sedikit. Nah, ini juga penting tadi, sama kita melihat sudut dari kanalis auditorik ini posisinya seperti apa. Nah, kenapa kok kalau ditarik bisa lebih terlihat atau bisa lebih jelas? Karena di sini terbagi menjadi dua bagian yang kita harus pahami dengan baik supaya kalau kita melakukan pemeriksaan bisa dengan lakukan dengan lega artis, bisa mendapat data yang baik sehingga treatment kita ke pasien akan benar. Ini kita lihat ini ada dua bagian. Ada yang putih-putih ini, ada yang warnanya berbeda ini di video animasi ini. Jadi sepertiga lateral ini adalah pars cartilaginous. Artinya dia terdiri dari tulang rawan. Sedangkan 2/3 yang sebelah medial ini adalah pars osseus. Osseus tulang, pars bagian. Jadi 2/3 yang medial ini adalah terdiri dari tulang
tulangnya os temporal. Di os temporal sendiri dibagi menjadi pars mastoid tadi yang saya sampaikan di sisi posterior dari telinga kita, nanti itu berhubungan dengan telinga tengah. Nanti kalau ada infeksi dan lain-lain sampai bolong, sampai perforasi keluar, kelihatan pus atau ada bentukan-bentukan lain substansi tertentu yang nanti akan dibahas pada kondisi selanjutnya. Jadi pars cartilaginous dan pars osseous ini sama pentingnya, yang membentuk fungsi telinga kita akan maksimal. Jadi seperti namanya ya, kalau namanya pars cartilaginous isinya utama adalah tulang rawan, ya tentu di situ kan berhubungan dengan kulit dan lain-lain. Kulit termasuk teman-temannya. Kalau kulit berarti ada sebasea, ada rambutnya. Kalau ada rambutnya berarti ada folikelnya. Kalau yang pars osseous tentu saja seperti bagian lain pada tubuh kita, ya ini kan jaringan subkutannya kalau kita lihat tipis sekali nih. Subkutannya tipis. Kemudian dia nempel kulit, perios, kemudian tulang. Kalau yang pars cartilaginous ini, jadi ya kulit, perikondrium, terus ini banyak tulang rawannya yang di situ yang membentuk struktur-struktur tadi, tragus, antitragus, dan yang lain. Baik, satu part terakhir ini telinga luar karena ini menjadi batasnya. Kita nggak bisa kita gunakan gambar lain untuk melihat aplikasi ini. Cuma ini penting Anda tahu batasnya telinga luar ada di daerah sini. Di sini ada struktur yang batasi telinga tengah dan telinga luar yang disebut membran timpani, gendang telinga. Jadi itu yang menangkap semua getaran-getaran suara. Kalau getaran suara, kalau orang-orang fisika dulu katanya itu mesti getarannya di antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Itu yang suara yang terdengar. Itu ditangkap pertama kali oleh membran timpani. Sebelumnya diarahkan oleh struktur-struktur yang lain tadi.